ini ada quote menarik dari Ikhwanus Sofa. Mungkin sering saya sampaikan. Ilmu itu mendatangkan kemuliaan bagi pemiliknya yang sebelumnya hina. Dapat mendatangkan kedudukan tinggi bagi yang semula rendah. Dapat mendatangkan kekayaan bagi yang sebelumnya miskin. Dan dapat menjadi kuat bagi yang sebelumnya lemah. Dapat merubah seseorang menjadi pemurah bagi yang sebelumnya bakhil. Intinya seperti yang disampaikan Sokrates. Orang nambah ilmu pasti tambah baik. Kalau ada orang ngaku ilmunya banyak tapi kok tidak tambah baik, sebenarnya dia belum layak disebut orang berilmu. Kualitas dirinya pasti meningkat. Dari pelit jadi pemurah, dari miskin jadi kaya dalam tanda petik, dari rendah jadi tinggi. Itu barokahnya ilmu menurut Ikhwanus Sofa. Nah, menarik kalau dalam pikirannya Ikhwanus Sofa, kehadiran seorang guru itu wajib. Jadi jangan belajar sendiri, nyari yang bisa nuntun. Berarti kan orang yang lebih dulu paham dari kita, yang sudah ngerti sampai level hakikat. Jangan merasa bisa belajar sendiri, karena kadang-kadang yang sama sekali tidak berpengalaman ada kemungkinan tidak paham, ada kemungkinan salah paham, ada kemungkinan tidak sepaham. Ini 3 hal yang berbeda ya. Tidak paham, salah paham, dan tidak sepaham. Itu kita harus bisa mendeteksi 3 ini. Yang bisa menunjukkan ini guru. Jadi kata Ikhwanus Sofa, jiwa kita ini penuh aktualitas. Penuh potensi untuk diaktualkan. Jadi jiwa kita ini banyak sekali potensi. Dia harus dibangkitkan. Yang bisa membangkitkan, mengaktualkan apa? Ilmu. Yang bisa memasukkan, memperkenalkan ilmu yang sesuai guru. Ya termasuk dukungan orang tua. Tapi jangan lupa, hakikatnya guru itu hanya penunjuk jalan. Sehebat apapun guru, dia ini posisinya hanya menunjukkan jalannya. Kalian harus berjalan sendiri, tidak bisa diwakili oleh gurunya. Guru itu kan hanya memberitahu, ini yang baik, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu pahami. Selanjutnya, ya kalian yang muter, yang jalan. Sehebat apapun gurumu, kalau kamu tidak jalan, ya tidak ada gunanya. Nah, dalam pandangannya Ikhwanus Sofa, mengajar itu puncak tujuannya adalah menyucikan jiwa orang yang diajar. Kalau sudah bersih, membekalinya dengan akhlak atau karakter. Demi apa? Biar dia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada para guru malam hari ini yang hadir, ayo diluruskan niatnya. Tujuan ngajar semoga tidak hanya berorientasi gaji, meskipun itu penting. Ya, biarlah yang lain yang mikir gaji, kamu mikir muridnya saja. Karena ini sedang membentuk generasi. Beri ilmu apa saja yang mereka butuhkan, tapi jangan lupa 2 hal ini. Kalau dalam bahasa tasawuf, takholli dan takhalli. Membersihkan yang kotor-kotor yang ada dalam diri mereka dan mengisinya dengan yang baik, yaitu akhlak, karakter. Jadi jangan ada yang hanya ngisi ilmu saja, lupa bersih-bersih, lupa ngisi yang baik. Kenapa begitu?
Karena karakter dan bersihnya jiwa itu nanti jadi wadahnya ilmu. Diri kita ini akan jadi wadahnya ilmu. Murid kita akan kita isi dengan ilmu. Maka kita bersihkan dulu wadahnya. Kuatirnya apa? Kalau jiwanya masih kotor, wadahnya masih kotor, diisi dengan ilmu yang jernih, yang baik, yang manfaat, nanti yang baik, yang jernih, yang manfaat terkontaminasi oleh kotornya wadah. Orang sombong diisi dengan ilmu kelas tinggi yang bagus, yang hebat, ya ilmu tadi hanya akan jadi kendaraan dia untuk menyombongkan diri. Orang dengki diberi ilmu yang luar biasa, ya ilmu tadi akan dia pakai untuk menghancurkan orang yang dia dengki. Maka wadah harus bersih sebelum diisi. Itu diantara yang harus dilakukan oleh guru. Kalau saya dan kalian kan bukan guru murid ya, kita teman belajar saja. Karena berat kalau harus jadi gurunya kalian. Murid itu kok yang ini susah. Jadi ini ilmu dan guru. Nah, kalau ini sering teman-teman lihat ya, adab pembelajaran. Murid adabnya 2, tawaduk dan takzim. Guru juga adabnya secara umum 2, yaitu lembut dan penuh kasih sayang. Plus, tidak boleh kecewa kalau muridnya lambat. Dan juga tidak boleh pamrih imbalan. Itu adabnya guru. Syaratnya 7 kalau ingin mendapat barokahnya ilmu. Yang pertama apa? As-su'al was-sumtu. Ya bertanya, ya diam. Jangan ngomong terus, ya jangan diam terus. Kalau tidak paham, ya tanya. Tahu kapan diam, kapan tanya. Yang kedua, al-istima', mau mendengarkan. Yang ketiga, tafakkur, mau berpikir. Yang keempat, amal fil ilmi, mau mengamalkan ilmunya, tidak sekedar dikoleksi. Yang kelima, mencintai kejujuran, tahabus sidqi min nafsi. Orang berilmu harus jujur. Karena ketidakjujuran merusak ilmu. Tidak jujur itu karakter yang jadi wadah tadi. Kemudian kasratu dzikri annahu min ni'amillah. Senantiasa sadar bahwa semua yang diperoleh, yang didapat adalah nikmatnya Allah, maka dia pasti banyak bersyukur. Dan yang ketujuh, tarkul ijab bima yuhsinu, menjauhkan diri dari kekaguman atas prestasi yang didapat. Tidak usah kaget, tidak usah terlalu sombong merasa besar dengan prestasi. Karena itu kalau merasa besar itu tanda-tanda mungkin sebentar lagi teman-teman mandek, tidak mau berjuang lagi. Jadi prestasi anggap saja salah satu milestone, titik pijak untuk lebih jauh lagi di dunia ilmu. Inilah adabnya orang belajar. Dengan menetapi adab ini targetnya apa sih? Mencapai barokahnya ilmu. Kenapa sih Pak harus sampai level barokah? Karena kalau hanya mengandalkan kapasitas kita, tidak nyampe. Hidup ini kan yang dikejar 3. Ada manfaat, ada maslahat, ada barokah. Manfaat itu kegunaan untuk diri kita. Maslahat itu kegunaan untuk sesama. Barokah itu kuantitasnya berlipat ganda di luar perkiraan. Barokah dari Allah sepenuhnya. Kalau hanya mengandalkan saya, mengandalkan kalian, sebesar-besarnya manfaat yang diberikan paling berapa? Tapi begitu dapat ridhonya Allah, dapat barokah, yang semula hanya simpel sepele, bisa luar biasa. Pak saya itu ngertinya cuma Iqra sampai juz 6 Pak.
Tapi tidak tahu mungkin karena barokah dari Allah. Saya malah bisa ngajar anak kecil-kecil di banyak kecamatan hanya dengan bekal Iqra lulus juz 6 itu. Ini namanya barokah. Sementara mungkin yang lain yang bacaan Qur'annya bagus, mungkin sampai hafal, tidak terlalu memberi manfaat. Saya yang hanya sampai juz amma, sampai Iqra, bisa mengajar kemana-mana. Ini namanya barokah. Itu salah satu contohnya. Nah, jalannya apa? Antara lain ini yang disampaikan oleh Ikhwanus Shafah ini. Adabnya ilmu dipenuhi.